jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka. Haleluya, kami datang kepada Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami masing-masing. Haleluya. Nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kembali kami datang kepada Tuhan. Beberapa hari ini kami mau terus bergumul di hadapan-Mu. Engkau yang menyelidiki setiap perkara di dalam hidup kami. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami sidang jemaat Tuhan. Baik kami yang ada di dalam rumah ibadah, kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kuasa yang besar yang Tuhan akan curahkan hari-hari ini buat seluruh kami sidang jemaat Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami terus menyerahkan seluruh hidup kami. Ibadah yang kami kerjakan pada malam hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus naikkan pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya
menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu malam hari ini Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hati kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Berhembuslah, amin Yesus, haleluya. Glory, berhembuslah Roh Kudus, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Akhir zaman berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami Bapa, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, haleluya, amin Yesus. Kami rindu melihat kuasa-Mu, kami rindu merasakan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang urapilah kami Tuhan, urapilah kami
kita untuk dengar firman Tuhan. Kita rindu jamahan kuasa Allah. Kita buka hati kita. Terima lawatan kuasa Allah pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami tidak mau lewatkan waktu dengan sia-sia. Kami mau raih berkat Tuhan lewat jamahan kuasa-Mu. Sebentar kembalikan kami dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di malam yang ke-9 ya. Kita masih berbicara tentang buah roh dan buah yang terakhir pada malam hari ini adalah penguasaan diri. Kembali dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa arti penguasaan diri? Itu menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri. Di dalam penguasaan diri ini termasuk juga kesetiaan terhadap ikrar pernikahan, juga kesucian. Saudara, kalau kita perhatikan secara jasmani ya, khususnya mungkin kita berbicara tentang ya, anak-anak muda ya, dengan gejolak muda mereka, tetapi tidak tertutup juga bagi orang yang sudah menikah. Di luar sana begitu banyak pergaulan-pergaulan yang bisa membawa mereka ke arah yang tidak baik. Pergaulan dengan lawan jenis, ada kesempatan sehingga mereka melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berikan satu contoh ya di dalam kitab Kejadian. Ketika Allah sudah memusnahkan Sodom dan Gomora, istri Lot mati ya karena menoleh ke belakang. Nah, Lot tinggal dengan 2 anak perempuannya di dalam sebuah gua. 2 anak perempuan tersebut dikatakan mungkin mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup memberikan pasangan hidup bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka lakukan sesuai keinginan nafsu diri sendiri. Kedua anak wanita ini dikatakan memberi ayah mereka minum anggur, tidur dengan ayah mereka. Ya, hanya menuruti hawa nafsu. Tidak bisa menguasai diri. Tidak ada penguasaan diri. Memang ya, untuk dapat menguasai diri adalah satu hal yang sulit. Tetapi Allah mengajar kepada kita, kita harus ya lakukan sesuai dengan buah roh yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Ketika kita mau menguasai diri kita, di dalamnya ya ada unsur kesabaran yang kita sudah belajar di hari yang keempat. Sehingga kita tidak cepat mengambil tindakan untuk membalas. Ya. Mungkin kita menghadapi hal-hal ya yang tidak adil, ya tidak ada keadilan yang kita rasakan, ya. Tetapi kita harus belajar terus menguasai diri kita. Itu sebabnya kita perlu minta kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ketika hidup kita limpah dengan kuasanya, Dia akan terus menerus mengingatkan kita tentang hal-hal yang baik yang seharusnya kita lakukan. Menahan diri, menahan emosi. Apa kata firman Tuhan di dalam Roma
pasalnya yang ke-17, Roma 12 ayatnya yang ke-17. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita diajar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Dan kita harus kalahkan kejahatan, balas dia dengan kebaikan. Kalau kita kembalikan di dalam kehidupan kita, mungkin ya Bapak Ibu Saudara katakan, lah posisi saya benar. Ada hak kita memang untuk membalas. Tetapi buah roh yang terakhir, penguasaan diri. Ya. Posisi kita benar. Ada hak kita untuk membalas, tetapi tidak kita lakukan. Sebab kalau kita balas ya, apa bedanya kita dengan orang-orang yang ada di luar? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum percaya? Ada yang katakan ada aksi, ada reaksi. Ya. Kamu jual, saya beli. Tetapi tidak kita kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Karena kita mau belajar ya. Tuhan tuntut kita kuasai diri kita masing-masing. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Kita diajak untuk menguasai diri, dikatakan dalam segala hal. Kita ini ibarat ya atlet yang sedang atau akan bertanding. Atlet yang akan bertanding dikatakan harus menguasai diri di dalam latihannya. Apa saja sih? Disiplin dalam jam-jam latihan. Tidak bisa semaunya. Jam ini saya tidak mau, nanti aja jam yang lain. Tidak bisa seperti itu. Harus ada disiplin. Mungkin dari konsumsi makanannya harus sesuai dengan takaran. Ya, enggak bisa sembarang makan. Saya mau yang itu, enggak mau yang ini. Ya, ada pelatih khusus yang memberikan disiplin kepada atlet yang mau bertanding. Jam-jam di mana mereka harus istirahat, harus mereka lakukan. Karena mereka mempunyai satu tujuan dikatakan untuk memperoleh mahkota yang fana. Terlebih secara rohani. Kita umat-umat Tuhan ya akan mencapai satu tujuan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-27, aku melatih tubuhku menguasai supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita gagal dan akhirnya ditolak oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, secara rohani apa ya yang dituntut di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menguasai diri? Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-18. Amsal 18 ayatnya yang ke-21 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Betapa besar peran lidah.
Ada banyak orang yang menjadi berdosa karena tidak bisa menguasai diri lewat lidah, lewat perkataan. Ya. Lidah itu satu anggota tubuh yang begitu kecil tetapi punya peranan yang begitu luar biasa. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9 dikatakan, ya, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari lidah yang satu kita bisa memuji Tuhan, tetapi lidah yang sama tadi dikatakan kita bisa mengutuk manusia. Dosa yang keluar dari lidah, kata-kata yang kasar, yang tidak ramah, berdusta, fitnah, dan lain-lain. Orang percaya ya yang dewasa menguasai lidahnya melalui bimbingan Roh Kudus. Katakan kita mau menyerahkan ya di dalam kehidupan kita kepada Kristus. Jadi dari setiap apa yang kita dengar ya, jangan terlalu cepat respon ya. Tapi cerna baik-baik dulu. Mengapa kita harus bisa menguasai diri ya menurut buah roh yang terakhir ini, buah roh yang ke-9. Mengapa kita harus bisa? Yang pertama tadi dikatakan sesuai dengan yang saya sudah jelaskan. Yang pertama supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, khususnya lewat lidah atau perkataan kita. Yang kedua, kita harus bisa menguasai diri di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang kedua ya, kenapa kita harus bisa menguasai diri? Supaya kita bisa menjadi tenang. Kalau sudah ada ketenangan, supaya kita bisa berdoa. Orang yang tidak bisa menguasai diri, ya cepat maju. Ya, akhirnya berselisih dengan orang lain. Tidak akan menjadi tenang. Otomatis juga tidak bisa berdoa dengan baik. Orang yang tidak bisa menguasai diri, ya, ada perselisihan dengan orang lain, dia tidak bisa tenang. Dia selalu memikirkan, ya, kalau dia begini apa reaksi saya nanti. Nah itu terus ada di dalam pikirannya. Kalau itu sudah menguasai pikiran, bagaimana dia bisa tenang, bagaimana dia bisa berdoa nantinya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 saya dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Yesus kali yang kedua sudah semakin dekat. Minta pimpinan Roh Kudus sendiri untuk kita. Supaya karakter buah roh yang terakhir ini yaitu penguasaan diri ini juga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-23 bagian terakhir dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perkataan Paulus yang terakhir dikatakan tidak ada yang menentang hukum-hukum itu. Ini menunjukkan bahwa gaya hidup ini seperti ini tidak dibatasi ya. Kita dapat bahkan harus mempraktekkan sifat-sifat baik ini berkali-kali. Bukan 1 tahun 1 kali.
berusaha kemanapun kita pergi dan melangkah hari demi hari. Gaya hidup sesuai dengan buah roh 9 hari kita sudah pelajari. Kita terus lakukan ya, hari demi hari. Dan dikatakan tidak ada hukum yang melarang kita hidup menurut prinsip-prinsip ini. Tidak ada orang yang bisa melarang kita. Oh, kamu ini tidak usah menguasai diri. Dia yang salah, kamu kan benar. Ngapain kamu kuasai diri? Tidak. Jangan dengar orang yang ngomong seperti itu. Dari dalam hati kita masing-masing. Ya. Kasih, sukacita, damai dan sampai buah roh yang ke-9. Prinsip ini harus ada di dalam hidup kita dan kita lakukan hari demi hari. Bila firman Tuhan boleh memberkati dan menguatkan kita untuk terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan pujian Roh Kudus yang manis datang penuhiku. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang, katakan Roh Kudus yang manis datang penuhi kami. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu menguasai diri kita. Tetapi Roh Kudus yang manis kita minta bekerja di dalam setiap pribadi kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang amin, haleluya. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu. Yesus, Yesus, datang penuhiku, datang penuhiku, datang penuhi kami Tuhan, urapi kami umat-umat-Mu, segarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang penuhiku, haleluya.
Allah. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus segarkan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Engkau Roh Kudus yang manis buat setiap pribadi kami. Engkau kenal hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Roh Kudus segarkan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, Tuhanku. Roh Kudus, kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi Tuhan, glory Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Glory, kami tinggikan Engkau. Glory, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Tuhan, glory bagi nama-Mu. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Glory bagi Tuhan, mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu kuasa-Mu bekerja, kami rindu memancarkan-Mu roh di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami perlu kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, 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 Yesus. Bentuk hidup kami Tuhan, bentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya.
seperti Yesus malam hari ini. Sempurnakan Itulah kerinduan Tuhan juga bagi setiap pribadi kita. Dia akan bentuk dan terus membentuk kita sampai menuju kepada kesempurnaan. Haleluya, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Diizinkan Roh Allah bekerja malam hari ini dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara sekalian, mari setiap kita yang ada Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Pastikan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Dan saat ini Dia sedang bekerja memulihkan kehidupan kita, umatnya. Saudara jangan berkata, saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak mungkin dalam gambaran sempurna seperti yang Engkau inginkan. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, bukan dengan kekuatan kita bisa menguasai diri kita, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara, kita bisa dapat menjalankan semua yang Tuhan inginkan di dalam buah roh yang ada, dalam karakter-karakter sifat ilahi yang Tuhan punya, saudara. Karena kita adalah gambaran daripada Allah sendiri. Itu sebabnya izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah satu kebahagiaan, satu keuntungan bagi kami Tuhan, sebagai umat-Mu yang ada Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan kami ada di dalam genggaman kuasa daripada Engkau sendiri. Ya Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami, Engkau penuntun kami, Engkau senantiasa yang mengingatkan perjalanan kehidupan kami Tuhan, supaya jalan-jalan hidup kami, untuk kami ada hidup seperti Yesus adanya. Terima kasih Tuhan, untuk penolong yang Engkau sudah turunkan bagi hidup kami Tuhan. Penolong yang ada di dalam hidup kami yang senantiasa mengingatkan kami, untuk kami tidak jatuh, untuk kami tidak goyah, untuk kami boleh memulihkan hidup kami dari waktu ke waktu.
sampai seperti standar yang Engkau inginkan, seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Kami mengucap syukur di dalamnya Tuhan, untuk malam-malam yang penuh dengan satu sukacita, malam-malam yang indah Tuhan. Kami boleh berada di bawah hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan menikmati, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, esok hari ketika kami ada dalam peringatan hari Pantekosta, hari ke-50, di mana janji-Mu Tuhan, Engkau akan menurunkan kuasa Roh Kudus-Mu di kota Yerusalem. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu itu ada Tuhan, akan memenuhi setiap umat-Mu yang ada, yang rindu Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja lebih dan lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk ibadah besok Tuhan, dalam peringatan hari Pantekosta yang ada. Biar benar-benar kami mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami boleh dipenuhkan dan menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalamnya Bapa, untuk malam hari ini Engkau sudah ada menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan menyertai setiap kami yang ada di rumah, yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Biar api itu terus berkobar, api itu terus menyala Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah memimpin jalannya ibadah Tuhan dari awal hingga akhirnya Bapa. Dan kami serahkan semuanya kembali kepadamu Tuhan. Engkau Allah Juru Selamat kami. Engkau Allah perlindungan dan pertolongan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Inilah malam yang ke-9 dan besok saudara adalah hari di mana kita memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus, ya, hari Pantekosta. Ya, dan kita akan kembali dalam ibadah pagi saudara di hari Minggu jam 7 dan jam setengah 10. Ya, kemudian kita akan melanjutkan doa 10 malam pada besok malam saudara. Ya, kembali kita ada di dalam doa seperti malam ini, yaitu di jam 7 malam. Dan saya rindu saudara persiapkan diri benar-benar untuk ibadah besok Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menjaga dan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.